Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya Jeffrey Chandra bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah online ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya dari hari ke hari cinta kita, kasih kita kepada Tuhan semakin kuat dan semakin dalam. Lewat setiap pengalaman hidup yang kita alami, baik itu kelihatannya baik maupun kelihatannya buruk, baik itu kelihatannya menyenangkan atau tidak menyenangkan, saya percaya bahwa semua itu justru bukannya menjauhkan kita daripada Tuhan, tetapi justru membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya kadang ada satu hal yang mungkin bertentangan dengan logika kita. Kenapa saya katakan bertentangan? Karena Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang ketika masalah persoalan datang dalam hidup mereka, lalu kemudian mereka anggap itu sebagai sebuah musibah. Mereka tolak dan mereka sama sekali tidak mau itu terjadi dalam kehidupan mereka. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, kadang kita harus berterima kasih kepada setiap persoalan masalah yang ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena lewat persoalan dan masalah itu, kita mendapatkan banyak pelajaran berharga. Kita menjadi semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini. Ditempa, dididik. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tema ibadah kita kali ini saya beri judul Didikan Iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai tema kita kali ini yaitu didikan iman, saya mau ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Tuhan. Bapa yang terbaik dalam hidup kami, sebagai Bapa yang baik, kami percaya tidak selamanya Engkau melimpahi kami dengan kasih, dengan kebaikan, dengan kesenangan. Tapi ada kala Tuhan, kami percaya sebagai Bapa yang baik, Engkau menegur kami. Bahkan tidak jarang Engkau mungkin juga memukul kami. Ketika kami tidak peka kepada teguran, maka Engkau akan memukul kami dengan banyak hal, kejadian, perkara, atau apapun itu. Dan ketika Engkau melakukan itu, bukan karena Engkau jahat, tetapi kami percaya itu merupakan sebuah didikan dalam kehidupan setiap kami, supaya kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu sebabnya kami mau serahkan Tuhan kepadamu. Bentuklah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Engkaulah penjunan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam ibadah yang singkat ini. Biarlah setiap kata-kata tidak kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kali ini saya hanya mau mengajak kita membaca satu ayat saja, terambil dari kitab Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kamu masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang indah dan hebat
atas hidup setiap kita. Saya yakin semua kita punya iman yang sama tentang hal itu. Terlebih lagi merupakan janji Tuhan bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangannya memberikan hari depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kita. Jadi kita mengerti betul bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas hidup setiap kita. Rancangan dan rencana Tuhan bukan sesuatu yang kaku, tetapi dinamis. Dapat berubah senantiasa. Kalau dapat berubah senantiasa, apakah Tuhan itu Tuhan yang pelin-pelan dengan rencananya? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena yang merubah sehingga dapat berubah senantiasa itu bukan karena keinginan Tuhan, bukan karena pikiran yang tidak sampai begitu, sehingga dia harus merubah-rubah begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa rancangan dan rencana Tuhan itu menjadi dinamis, bahkan sangat dinamis? Karena semua itu tergantung ukuran iman kita masing-masing, yang selalu berubah-berubah juga. Sehingga itu akan mempengaruhi semua rancangan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, tidak ada satupun dari rancangan atau rencana Tuhan itu yang gagal dalam hidup setiap kita. Itu pasti. Namun kalau kita bebal, karena kebebalan kita, karena ketidaktaatan kita, karena kurang iman dan sebagainya, maka Tuhan mengukur kita masing-masing. Kekuatan yang di dalam kita termasuk iman percaya kita. Ketika Tuhan merancangkan sesuatu untuk kita, Bapak Ibu Saudara, ternyata ukuran iman adalah termasuk hal yang sangat dipertimbangkan oleh Tuhan. Misalnya gini, ada orang yang sangat kuat menderita ketika ia miskin. Tetapi ketika diberkati dengan kekayaan, dia justru menjadi lemah dan tidak dapat bertahan menghadapi tipu daya kekayaan dan kemewahan. Istilah gampangnya lupa diri. Dulu waktu susah, dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan 100%. Begitu diberkati, kaya raya dan sebagainya, mundur teratur. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan perlu mendidik anak-anaknya hari demi hari. Kenapa harus hari demi hari? Langkah demi langkah. Sebab pada dasarnya manusia itu berubah-ubah. Maka didikannya itu dari hari ke hari, dari langkah ke langkah. Sebab otot iman kita perlu dibangun setiap hari. Sebagaimana tubuh jasmani kita, jika kita ingin mempunyai otot yang kuat, tidak mungkin ke gym hanya dalam satu hari. Tidak mungkin dalam satu hari bisa merubah dan kita bisa mempunyai otot yang kuat dan sebagainya. Tetapi harus dengan sabar mengikuti proses pelatihannya. Sampai-sampai orang meng-hire
private pelatih. Dan itu dilatih hari demi hari dan step by step. Sehingga membuat setiap otot kita dibangun dengan begitu kuat. Nah, begitu juga dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Pada level tertentu, kita akan bisa merasakan kekuatan iman kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak hal yang harus kita lewati. Kerikil-kerikil tajam dan bebatuan seringkali menghadang laju perjalanan hidup kita. Namun ada satu hal yang dapat kita yakini, yaitu kita sedang mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. Bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun, iman memang perlu dibuktikan. Sebab iman kita bukanlah iman yang buta, di mana kita cukup tahu beribadah seminggu sekali. Dan kita merasa itu lebih daripada cukup. Makanya saya selalu berkata kepada jemaat yang saya layani, jangan pernah merasa cukup beribadah satu kali kepada Tuhan. Bahkan sekalipun engkau datang dalam ibadah dengan khotbah yang sama, Tuhan bisa memberikan pengertian, Tuhan bisa memberikan sesuatu rema yang berbeda. Semua itu bergantung kepada bagaimana kita membuka hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan iman bukan hanya percaya bahwa Yesus datang dari surga ke dunia untuk menebus dosa manusia. Tetapi iman Kristen yang sejati adalah tentang ketaatan dalam melakukan kehendak Bapa. Sebagaimana Kristus telah taat, bahkan sampai mati untuk menggenapi rencana Bapa dalam menyelamatkan manusia. Lalu bagaimana kita tahu kehendak Bapa jika kita tidak mengenalnya secara pribadi? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, iman akan terbangun menjadi sebuah pengenalan saat kita berjalan bersama dengannya. Mengarungi kehidupan ini hari lepas hari. Disitulah kita akan menemui berbagai hal yang menjadi suka maupun duka. Tetapi kita dapat terus melangkah dalam kebenaran ketika kita bersandar hanya kepada Tuhan dan berjalan dalam penundukan diri kepadanya. Jangan khawatir akan masalah yang menghadang. Hadapi dengan iman. Maka kemenangan pasti kita raih. Bila kita berpegang teguh kepada firman-Nya. Mazmur 34 ayat 20 katakan, kemalangan orang benar banyak. Jadi firman Tuhan mengaminkan bahwa orang benar bukan tidak mengalami kemalangan. Bahkan dikatakan kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Kemalangannya tidak penting. Tapi kelepasan yang Tuhan berikan dari kemalangan itu akan menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Itu akan menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa.
Bapak Ibu Saudara, dalam segala keadaan apapun, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Nyatakan iman percaya kita dengan ucapan syukur yang keluar dari mulut dan hati kita. Buang semua ketakutan yang mungkin menyerang dan memperlihatkan bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat menanggung segala perkara. Karena ada kekuatannya yang melimpah-limpah yang dicurahkannya bagi yang percaya kepadanya. Mazmur 108 ayat yang ke-14 berkata, bersamanya kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Itu sebabnya di atas segala yang terjadi, Tuhan memang mengizinkan kita melewati masalah dan tekanan. Karena semua hal yang terjadi dapat memurnikan iman kita. Dan tanpa pemurnian, kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang mulia. Perhatikan apa yang Ayub katakan. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita bisa membaca di Ayub 23 ayat 10. Siapa yang menguji? Tuhan. Mengapa ia menguji? Karena ia mau kita keluar bagaikan emas murni yang pada akhirnya akan memperoleh pujian dan kemuliaan pada saat kita bertemu dengannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, biarlah kita boleh tetap percaya dan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja menurut caranya. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepadamu. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Dan jangan pernah batasi kuasa Tuhan untuk kita bisa mengalami segala sesuatu dan keluar sebagai pemenang. Percaya. Sekalipun kita hari ini belum bisa melihat, sebab firman Tuhan berkata, engkau telah melihat maka engkau percaya. Namun berbahagialah setiap orang yang tidak melihat, namun tetap percaya. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, di saat hidupku seakan tak
berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Dengan iman katakan, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa di dalam hidupku. Kami percaya Engkau sanggup mengubah segalanya. Kami percaya takkan pernah salah, takkan pernah sekalipun berbuat salah. Ada rencana-Mu. Percaya kepada Tuhan bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada maksud dan tujuan Tuhan, yaitu mendidik iman kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi, sehingga tidak ada badai yang dapat menerpa kita, menggoyahkan iman percaya kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sekalipun kelihatan tidak enak, tapi kita percaya bahwa itu pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Bapa sumber segala anugerah, sungguh merupakan satu-satunya alasan mengapa kami ada hari ini. Sungguh merupakan satu-satunya alasan kalau kami bisa hidup hari ini. Semua hanya karena-Mu Bapa. Semua hanya karena kemurahan-Mu. Semua hanya karena kasih setia-Mu. Dan semua hanya karena anugerah-Mu. Semua ini harus kami akui di hadapan-Mu saat ini juga. Sebab Engkau tahu betapa ringkihnya kekuatan kami. Engkau tahu betapa lemahnya kami menghadapi godaan dan cobaan hidup ini. Namun demikian Engkau memenuhi hidup kami dengan segala hal, di mana setiap kali kami menyadarinya, maka hati kami limpah dengan syukur kepadamu Bapa. Itu sebabnya kami bergantung pada kekuatan-Mu, sebab kekuatan kami jauh daripada cukup untuk menghadapi segala yang ada di hadapan kami saat ini. Saat kami menghadapi rintangan dan halangan, hanya karena kuasa-Mu dan bukan kekuatan yang ada di dalam kami, membuat kami dapat hidup tanpa rasa takut. Sebab kemenangan yang Kau berikan telah menggantikan semua kegagalan kami di masa yang lalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dicintai Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Allah Bapa, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat kekuatan yang baru daripadamu Bapa dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.